Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, amin. Oke, kali ini kembali lagi dengan saya, Mbak Agnes Imani, mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, kelas Administrasi Perkantoran AGK dengan NIM 20811334013. Nah, kali ini nih kita akan membahas hal yang menarik nih, tentang manajemen sumber daya manusia nih. Kebetulan ini saya memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia nih, yang diampu oleh dosen kita Bapak Muhammad Hanafi, SAPMSI. Nah, kali ini bakal menarik banget nih, karena aku bakal ajak teman-teman untuk menganalisis manajemen sumber daya manusia yang ada di PT Bank Rakyat Indonesia nih. Tentunya kalian semua sudah tahu ya tentang Bank BRI ini, karena bank kebanggaan rakyat Indonesia nih. Semua pasti mayoritas rakyat Indonesia menggunakan uh, fasilitas ataupun menggunakan program-program yang ada di Bank BRI ini. Untuk teman-teman mungkin menggunakan kartu debit BRI ini tentunya, karena uh, mungkin yang BRI ini mempunyai fasilitas ataupun program-program yang mudah, yang sangat terjangkau untuk masyarakat Indonesia tentunya. Nah, kemudian untuk manajemen sumber daya manusia itu sendiri apa sih? Nah, jadi manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk mengelola atau menentukan kualitas sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Jadi manajemen sumber daya manusia ini akan melakukan perencanaan terkait rekrutan dan pengembangan sumber daya manusia, serta melakukan seleksi ataupun penarikan yang terkait dengan kualitas individu dari sumber daya manusia tersebut. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut kita next. Nah, di sini nanti kita akan ada 6 pokok bahasan, teman-teman. Yang pertama itu strategi pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Yang kedua tentang rekrutmen karyawan Bank BRI. Yang ketiga, strategi mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan. Yang keempat, seleksi karyawan. Yang kelima, manajemen sumber daya manusia dan manajemen karir. Dan yang keenam, pelatihan sumber daya manusia. Oke, kita next. Nah, selanjutnya kita pertama akan membahas tentang strategi pengembangan organisasi dan sumber daya manusia di Bank BNI ini. Nah, jadi strategi itu apa sih? Nah, strategi. Oke, lanjut kita akan membahas yang pertama tentang strategi pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, teman-teman. Nah, tentunya teman-teman itu tahu ya tentang strategi. Strategi itu gimana sih perusahaan itu membuat agar sumber daya manusia itu bisa berkembang dengan pesat, dengan kualitas yang baik gitu ya. Karena strategi ini sangat penting untuk dilakukan, karena untuk agar tujuan utama di perusahaan itu bisa tercapai dengan mudah, seperti itu ya. Jadi strategi ini menentukan nih keberhasilan atau keunggulan bagi suatu perusahaan itu uh, untuk mempertahankan pelanggan serta untuk dapat bersaing dengan segmen pasar baru, seperti itu teman-teman. Nah, agar sumber daya manusia ini dapat dijalankan dengan efektif, maka itu tadi perlu adanya strategi. Nah, biasanya di perusahaan perbankan terdapat dua strategi yang penting nih untuk dikelola. Yang pertama itu strategi pemasarannya, dan yang kedua itu strategi pengembangan sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, oleh karena itu nih, PT Bank BRI melakukan strategi pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawannya nih. Nah, adapun eh, biasanya itu pelatihan dan pendidikan ini untuk karyawan lama ataupun karyawan baru nih. Nah, yang eh, biasanya itu pada awal diberikan tahapan, yaitu pengarahan nih tentang teori, praktek, dan juga pembentukan sikap pekerja atau karyawan Bank BRI itu sendiri. Nah, berikut adapun strategi peningkatan kinerja karyawan BRI. Yang pertama, meningkatkan
kedisiplinan. Yang kedua, melakukan pelatihan. Yang ketiga, adanya jenjang karir. Yang keempat, memberikan tunjangan. Yang kelima, menjaga hubungan baik antar karyawan. Nah, yang pertama ini meningkatkan kedisiplinan terlebih dahulu nih. Untuk membentuk karakter karyawan yang baik, tentunya kita harus meningkatkan kedisiplinan karyawan-karyawan tersebut. Caranya dilakukan dengan biasanya itu para karyawan BRI itu melakukan absensi. Nah, absensi ini dilakukan harus tepat waktu ya teman-teman. Dan biasanya kalau dulu sebelum pandemi itu para karyawan BRI absen dengan bukti foto berada di tempat kerja, tetapi karena setelah adanya pandemi mungkin diganti sistemnya yaitu hanya dengan tepat waktu saja, karena jika para karyawan tidak tepat waktu maka ada konsekuensinya yaitu pemotongan gaji seperti itu teman-teman. Nah, absensi pada karyawan ini dilakukan pada saat datang dan juga pulang gitu. Kemudian yang kedua, melakukan pelatihan nih. Nah, kegiatan pelatihan ini direncanakan untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui berbagai rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian, serta proses pembelajaran yang terencana agar dapat melaksanakan tugas dengan baik nih, untuk saat ini ataupun di masa mendatang. Pelatihan biasanya diberikan mulai dari karyawan pimpinan tingkat cabang, cabang, cabang pembantu, dan kemudian unit nih, untuk tingkat yang rendah yaitu unit ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adanya jenjang karir nih. Tentunya jika karyawan itu sudah memiliki kualitas, maka kedepannya karyawan ini akan dinaikkan karirnya, akan ditingkatkan menjadi misalnya yang dulunya menjadi teller, kemudian dinaikkan menjadi customer service gitu ya. Jadi BRI juga mengadakan jenjang karir yang cukup jelas sehingga karyawan merasa dihargai kinerjanya oleh perusahaan. Dengan adanya promosi ataupun kenaikan jabatan membuat karyawan lebih termotivasi nih untuk meningkatkan kinerjanya gitu ya. Jadi mungkin setiap perusahaan memiliki strategi masing-masing ya, tapi kalau di BRI ini strateginya dengan adanya jenjang karir nih, jadi karyawan itu merasa dihargai dengan kinerjanya selama ini gitu ya. Dan yang keempat ini memberikan tunjangan. Jadi sistem kerja pada perbankan adalah dengan target ya teman-teman. Jadi biasanya account officer atau mantri ini biasanya ditarget. Tidak hanya mantri sih, mungkin semua ditarget kerjaan masing-masing. Nah, biasanya targetnya itu berupa harian. Nah, untuk adanya target tersebut, maka PT Bank BRI memberikan tunjangan ataupun bonus pada karyawan yang dapat memenuhi target tersebut yang telah ditentukan oleh pimpinan gitu ya. Contohnya yaitu sistem 5510 nih di BRI. Untuk pinjaman, artinya setiap minggu para menteri atau akun official ini harus melakukan realisasi pinjaman. Yang kedua, kan 5510 ya. Untuk prima debitur mantri Kupedes, untuk prima debitur mantri Briguna, dan 10 mantri Kur untuk pinjaman KUR harus dicapai dalam seminggu. Apabila tidak mencapai target, maka mantri akan mendapatkan sanksi khusus nih teman-teman. Jadi walaupun target di Bank BRI itu tidak main-main, jika karyawannya tidak memenuhi target, maka akan mendapatkan sanksi khusus tersebut. Nah, yang terakhir, untuk simpanan adanya pinjaman SHL atau simpanan hadiah langsung ini yang ditargetkan bagi pekerja harus closing satu nasabah simpanan untuk di SHL berlaku dari 10 juta ke atas gitu ya. Nah, itu tadi sistem 5510 di Bank BRI atau target ya, target mantri Kupedes maupun Kur gitu. Nah, yang terakhir nih, strategi BRI yaitu menjaga hubungan baik antar karyawannya. Nah, tentunya
sebuah hubungan ini sangat penting ya, karena kita setiap harinya bertemu dengan individu satu dengan individu lainnya, saling membutuhkan, saling saling bekerja sama nih. Nah, untuk itu PT Bank BRI menjaga hubungan antar karyawan satu dengan karyawan lainnya sangat penting nih. Apabila terjadi permasalahan antara karyawan, maka akan memberikan dampak yang buruk terhadap kinerja. Nah, jadi untuk itu, oleh karena itu, Bank BRI sangat mementingkan hubungan nih, sangat memperhatikan hubungan baik antar karyawan seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis beban kerja dan kebutuhan karyawan. Nah, beban kerja sendiri merupakan tugas dan kewajiban yang harus diselesaikan dari masing-masing pegawai berdasarkan deskripsi jabatannya masing-masing gitu ya teman-teman. Jadi kalau di BRI itu terdapat cabang, kemudian cabang pembantu, kemudian unit. Nah, kali ini kita akan membahas yang di unit saja ya, karena mungkin lebih kecil gitu ya teman-teman. Biasanya di unit itu terdiri dari 14 orang karyawan. Yang terdiri dari yang 14 karyawan tersebut, yang pertama itu ada kepala unit, yang jumlahnya itu 1 orang. Kemudian yang kedua, Menteri Kupedes, yang terdiri dari 3 orang. 3 orang dengan 1 orang merangkap menjadi berguna. Yang ketiga, Menteri Kur terdiri dari 3 orang. Yang keempat, Teller yang terdiri dari 2 orang. Kemudian Customer Service juga 2 orang. Kemudian petugas administrasi Kur 1 orang. Kemudian Satpam 1 orang, dan yang terakhir penjaga malam 1 orang. Biasanya juga ada ini office boy gitu ya. Biasanya terdiri dari 1 orang. Nah, di sini kita akan membahas 4 beban kerja saja. Yang pertama, kepala unit. Nah, beban kerja kepala unit ini memiliki tugas yang sangat kompleks, mulai dari melakukan pengawasan, pengelolaan, pengembangan karyawannya, pengarahan, dan juga lain-lain yang masih banyak lagi. Nah, kepala unit ini juga bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi di unit kerja. Setiap harinya, kepala unit melakukan tugas-tugas tersebut hampir dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, kepala unit harus dengan semua pekerjaan tersebut, kepala unit harus tetap fokus nih pada sistem online, karena semua aplikasi simpanan, pinjaman, dan lain-lain itu membutuhkan persetujuan atau approve dari kepala unit itu sendiri. Jadi semakin kompleks nih tugas dari kepala unit, mulai dari tadi pengarahan, pengelolaan, tetapi tetap harus fokus pada sistem online-nya, karena semua itu membutuhkan persetujuan dari kepala unit. Nah, kemudian untuk mengatasi beban kerja kepala unit tersebut, sebaiknya diusulkan kepada atasan, kepada semua atasan dari unit, untuk menambahkan formasi, yaitu supervisor, untuk membantu kepala unit kerja. Nah, selain penambahan formasi supervisor, pihak BRI juga mulai mensosialisasikan e-channel atau untuk mempermudah segala transaksi sehingga dapat mengurangi antrian dan dapat mengurangi beban kerja pegawai. Jadi, e-channel ini sistem online ya yang memudahkan pegawai-pegawai dalam beban kerja tugas mereka masing-masing. Tetapi untuk adanya e-channel ini perlu diperhatikan juga bagaimana penggunaannya kepada masyarakat, bagaimana sosialisasinya agar masyarakat juga dapat mampu mengakses dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, beban kerja mantri atau akun officer. Nah, perhitungan beban kerja mantri dengan cara mengkelompokkan 6 orang mantri yang terdiri dari 3 menteri komersial dan 3 menteri kur. Nah, jumlah outstanding kredit komersial itu biasanya adalah 11,10 miliar dengan rincian kredit berguna 400 juta, kredit kur 7,1 miliar,
Dan kemudian jumlah kredit tersebut terdiri dari 800 orang, 800 orang debitur kreditur dan juga 20 orang debitur kredit briguna serta 950 orang debitur kredit kur. Nah, dari penjumlahan beban kerja tersebut menyebabkan terjadinya kelebihan beban nih, kelebihan beban kelolaan jumlah rupiah kredit masing-masing mantri, sehingga perlu pembinaan kepada debitur dengan baik agar risiko kredit macet dapat ditekan seminimal mungkin. Untuk itu, pengelolaan kredit ini perlu ditinjau dengan membagi tugas kepada mantri yang memiliki jumlah kelolaan di bawah rasio, sehingga beban kerja akan lebih merata nih, dan teamwork tetap terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga ada beban kerja teller dan customer service nih teman-teman. Jadi mungkin beban kerja antara teller dan customer service ini hampir sama karena berada di bagian frontliner atau pelayanan ya teman-teman. Jadi perhitungan beban kerja customer service ini berdasarkan dengan rata-rata transaksi tabungan, deposito, pinjaman, kartu debit ATM, dan registrasi e-banking. Selain itu, tugas dan wewenang CS yaitu mengurus mesin ATM, register pencatatan, laporan harian, persiapan aplikasi pinjaman dan simpanan, cross-selling, dan lain-lain. Untuk mengatasi hal tersebut, sama seperti teller, sebaiknya untuk formasi CS dan juga teller, yaitu menjadi 2 orang customer service di setiap unit kerja dan 2 orang teller di setiap unit kerja. Yang terakhir, beban kerja petugas administrasi kur nih. Tidak semua unit terdapat petugas administrasi kur, tetapi jika ada perhitungan beban kerja petugas administrasi kur berdasarkan jumlah berkas kur baru, pertumbuhan outstanding kur, kebutuhan berdasarkan rasio. Untuk formasi ini, beban kerja belum begitu kompleks, sehingga cukup dengan 1 orang per unitnya. Lanjut, yaitu rekrutmen karyawan BRI. Nah, pada rekrutmen karyawan BRI ini terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap administrasi, yang kedua, tahap seleksi, dan yang terakhir itu tahap akhir atau tanda tangan kontrak jika karyawan itu terpilih atau masuk kriteria karyawan BRI. Yang pertama, kita akan membahas tahap administrasi ini. Jadi, pertama kita sudah tahu ya, memang secara umum untuk rekrutmen karyawan itu yang pertama tahap administrasi, di mana pada tahap ini calon karyawan mengirimkan berkas yang telah ditentukan seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, foto 4x6, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan masing-masing perusahaan. Nah, atau juga ketentuan masing-masing jabatan yang diperlukan nih. Itu. Kemudian yang kedua tahap seleksi, di mana tahap ini karyawan BRI menggunakan sistem gugur. Terdapat 4 tahap seleksi, yaitu berkas masuk, tes psikologi, wawancara, kemudian medical check up atau tes kesehatan. Nah, seleksi dilakukan secara bertahap. Jika calon karyawan lolos pada tahap pertama, maka karyawan tersebut akan lanjut ke tahap berikutnya. Tetapi jika calon karyawan gugur di tahap pertama, maka sudah gugur dan tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan yang terakhir itu ada tahap akhir atau tahap tanda tangan kontrak, di mana kandidat calon karyawan ini nantinya akan dijelaskan tentang tugas sesuai dengan jabatan yang dipilih, kemudian akan dijelaskan penempatan kerjanya, dan selanjutnya ditawarkan untuk lanjut atau tidak. Jika kandidat calon karyawan ini memilih lanjut, maka akan ada proses tanda tangan kontrak kerja. Gitu.
Oke, selanjutnya kita bahas tentang strategi mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan. Nah, karena sebuah hubungan itu sangat penting ya dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, maka PT Bank BRI ini mempunyai strategi yang pertama penerapan komunikasi interpersonal, yang kedua pemberian gaji tunjangan dan bonus pada karyawan, dan yang ketiga adalah kegiatan gathering. Nah, untuk penerapan komunikasi interpersonal ini, untuk mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan baik antara perusahaan dengan karyawan maupun karyawan dengan karyawan, mereka menerapkan komunikasi interpersonal. Nah, dengan komunikasi ini biasanya itu karyawan bisa lebih terbuka, bisa lebih bersedia untuk bersikap terbuka, mengungkapkan identitas diri, namun tidak sepenuhnya mereka ungkapkan karena ada privasi yang tidak semuanya harus diceritakan kepada orang lain. Nah, jadi dengan sifat terbuka ini maka nantinya antar karyawan satu dengan karyawan lainnya, mereka mampu menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing individu. Nah, job description yang diterima karyawan BRI cenderung padat sehingga dapat meringankan pekerjaan mereka dengan adanya komunikasi interpersonal ini. Mereka harus dapat saling bekerja sama dan saling membantu ataupun mungkin hanya sekedar curhat untuk meringankan beban-beban mereka. Nah, kemudian yang kedua, pemberian gaji dan tunjangan ataupun bonus. Nah, PT Bank BRI ini untuk meningkatkan hubungan baik ataupun menjalin hubungan baik dengan karyawannya, mereka memberikan gaji setiap bulannya kepada karyawan yang tentunya sesuai dengan jam kerja dari karyawan tersebut. Nah, untuk pelayanan yang diberikan kepada nasabah dan juga lamanya karyawan bekerja di bank tersebut juga dihitung. Selain gaji bulanan, pihak BRI juga biasanya memberikan berbagai tunjangan dan bonus nih, bonus laba dan intensif jangka panjang kepada karyawan, sehingga mereka semua merasa lebih semangat nih dan termotivasi untuk uh, lebih giat dalam bekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Contohnya, bonus yang diberikan seperti ada 4 kategori. Yang pertama, kategori cukup baik, karyawan cukup baik dengan bonus sebesar 1 bulan gaji. Kedua, kategori baik dengan bonus sebesar 3 bulan gaji. Dan yang ketiga, kategori sangat baik dengan bonus sebesar 5 bulan gaji. Dan yang keempat, kategori istimewa nih. Bagi karyawan yang istimewa dengan mendapatkan bonus dengan 7 bulan gaji. Wah, mantap sekali kan teman-teman. Nah, tentunya para karyawan juga mendapatkan jaminan sosial nih berupa jaminan kesehatan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Nah, kemudian yang terakhir kegiatan gathering. Nah, untuk menjaga hubungan dengan karyawannya, pihak BRI juga sering mengadakan kegiatan forum peningkatan kinerja atau yang disingkat dengan FPK. Nah, jadi kegiatan ini tuh kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Jadi tujuan dari kegiatan ini itu untuk sebagai tujuannya ini untuk meningkatkan produktivitas kerja para karyawan agar lebih semangat dalam mengejar target nih. Biasanya dilakukan pertemuan seperti makan-makan atau kita berrekreasi gitu ya teman-teman, jalan-jalan maksudnya gitu kepada semua karyawan gitu. Nah, kegiatan FPK ini juga bisa menguatkan ikatan kekeluargaan antar semua karyawan yang akan membuat semangat untuk saling bekerja sama dalam dunia kerja. Selanjutnya ada seleksi karyawan BRI nih. Jadi BRI mempunyai 2 pola seleksi karyawan. Yang pertama, pola seleksi karyawan internal dan yang kedua pola seleksi karyawan eksternal. Jadi pola karyawan internal itu biasanya pihak BRI mengambil karyawan yang sudah pernah bekerja di BRI sebelumnya, baik magang ataupun karyawan kontrak,
kemudian bisa diangkat lagi nih menjadi karyawan tetap gitu. Nah, jadi proses seleksinya itu nanti masuk ke karyawan internal. Yang pertama, cara pola seleksi karyawan internal itu pimpinan cabang memberikan rekomendasi terlebih dahulu nih kandidat yang terpilih untuk mengisi posisi tertentu ke bagian sumber daya manusia kantor wilayah. Kemudian yang kedua, bagian SDM kantor wilayah akan membuat surat balasan dan menyiapkan berkas kandidat seperti fotokopi ijazah, jadi berkas-berkas umum. Walaupun karyawan internal, tetapi tetap harus menggunakan berkas-berkas yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, setelah itu calon pegawai atau kandidat melakukan tes psikotes. Kemudian hasil psikotesnya itu dikirimkan ke bagian SDM kantor wilayah BRI. Kemudian yang keempat, dari hasil psikotes tersebut nantinya SDM Kanwil akan membuat surat panggilan nih, surat panggilan wawancara. Jika karyawan yang lolos tahap psikotes, maka akan dibuatkan surat wawancara dan juga surat permohonan kepada kepala bagian yang akan bertugas melakukan wawancara. Kemudian yang kelima, berkas-berkas yang sudah masuk seperti berkas administrasi, hasil psikotes ini nantinya akan dikumpulkan menjadi satu map sebagai bahan pertimbangan pewawancara. Yang keenam, setelah wawancara, kemudian berkas dilimpahkan kembali nih jika kandidat yang terpilih itu lolos tahap wawancara, berkas akan dilimpahkan kembali kepada bagian SDM Kanwil. Bagian SDM nantinya akan membuatkan surat ke BRI Medika untuk melakukan tes kesehatan. Nah, setelah itu, kandidat yang lolos akan melakukan tes kesehatan. Nah, jika hasil tes keluar dan lolos, maka berkas-berkas terdahulu dikumpulkan kepada pihak SDM sebagai bahan pengambilan keputusan. Jika tidak lolos, berkas akan diarsipkan. Tetapi jika lolos, selanjutnya melakukan tanda tangan kontrak. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua nih, pola seleksi karyawan eksternal. Jadi ini benar-benar kita BRI mencari lowongan melalui berbagai website untuk membutuhkan posisi tertentu gitu ya. Nah, caranya yang pertama, kandidat mengirimkan berkas-berkas lamaran yang sudah ditentukan ke salah satu vendor tenaga kerja ke kantor wilayah BRI. Nah, vendor melakukan seleksi administrasi dan mengambil keputusan. Berkas dikirim ke Kanwil BRI. Kemudian, berkas lamaran yang sudah sampai dikirim ke salah satu vendor, yaitu biasanya vendornya PKSS. Ini kemudian setelah itu akan dilakukan tes psikotes. Nah, SDM membuat jika kandidat tersebut lolos psikotes, maka SDM akan membuat surat yang sama, surat panggilan wawancara untuk dikirim ke kandidat agar menyiapkan formulir penilaian dan membuat surat permohonan untuk wawancara, gitu ya. Nah, kemudian berkas-berkas yang sudah masuk atau berkas administrasi pegawai, hasil psikotes, berita acara, dan formulir penilaian wawancara dikumpulkan menjadi satu map sebagai bahan pertimbangan wawancara. Nah, setelah wawancara, kemudian berkas dilimpahkan kembali ke bagian SDM. Kemudian SDM akan membuatkan surat BRI Medika untuk melakukan tes kesehatan. Nah, yang terakhir, jika hasil tes kesehatan keluar bersama berkas-berkas terdahulu, kemudian dikumpulkan kepada pihak SDM sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, jika tidak lolos, maka berkas akan diakseskan, dan jika lolos, selanjutnya melakukan tahap tanda tangan kontrak. Seperti itu, teman-teman, kurang lebihnya. Kemudian, next, kita akan membahas manajemen sumber daya manusia dan manajemen karir nih di PT Bank BRI. Nah, PT Bank BRI memiliki program pengembangan karir karyawan dengan menetapkan metode promosi berjenjang. Untuk formasi frontliner sendiri, terdapat ketentuan maksimal umur 35 tahun. Nah, jadi kalau umurnya lebih dari 35 tahun, maka tidak bisa untuk mengikuti promosi jenjang karir ini. Sedangkan
Untuk karyawan lainnya, bagian lainnya ditentukan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan posisi terkait. Oke, next. Nah, kemudian ada pelatihan sumber daya manusia nih. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih bahwa untuk strategi mengembangkan sumber daya manusia itu PT Bank BRI melakukan program pelatihan dan juga pendidikan seperti itu. Nah, ini eh, masing-masing karyawan memiliki pelatihan yang berbeda-beda tentunya. Nah, untuk pelatihan diberikan kesempatan minimal 1 kali dalam 1 tahun dengan persetujuan langsung eh, antara atasan dengan kurikulum. Nah, ketika ada perubahan strategi, maka karyawan akan diberikan pelatihan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Biasanya dalam bentuk basic course, trainer, trainer of trainer, dan juga webinar. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mengevaluasi keefektifan pelatihan BRI ini juga memberikan post-test atau pre-test kepada karyawannya melalui aplikasi BRI Smart untuk setiap pelatihan yang diikuti karyawan. Nah, pada unit kerja, setiap formasinya memiliki pelatihan yang berbeda tergantung pada tingkatnya. Nah, ini merupakan eh, bagian di unit kerja ya. Yang pertama, untuk kepala unit terdapat pelatihan kepemimpinan, pelatihan pengambilan keputusan, pelatihan perencanaan, dan juga pelatihan pengembangan. Kemudian yang kedua, untuk mantri atau akun officer, terdapat pelatihan menilai karakter nasabah, pelatihan sasaran kredit, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, untuk teller dan customer service, terdapat pelatihan pelayanan prima, pelatihan komunikasi, pelatihan produk bank, pelatihan memahami dan menanggapi nasabah, pelatihan meningkatkan dasar-dasar dan dalam memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada nasabah, pelatihan pengembangan diri, membangun pentingnya sikap yang positif, dan juga pelatihan fleksibel kerja seperti fleksibel jam kerja, fleksibel pada nasabah, peluang sebagai sales force. Nah, kemudian yang keempat nih ada pelatihan untuk satpam juga. Karena satpam di bank itu biasanya bisa membantu teller ataupun customer service dalam melayani nasabah. Nah, adapun pelatihan yang diikuti satpam yaitu berupa pelatihan interpersonal skill, pelatihan etika profesi, pelatihan tugas pokok dan peranan satpam, pelatihan kemampuan kepolisian seperti bela diri, pengenalan bahan peledak, barang berharga, dan juga latihan menembak. Nah, dan yang terakhir itu pelatihan pelayanan yang baik terhadap nasabah, seperti menyapa, membantu nasabah jika ada kesulitan dalam melakukan transaksi pada ATM. Nah, kemudian yang terakhir itu juga biasanya kan ada cleaning service atau office boy. Nah, biasanya cleaning service ini juga mempunyai pelatihan tersendiri, yaitu seperti pelatihan kebersihan lingkungan kerja, pelatihan penataan ruang, dan juga pelatihan pelayanan kepada karyawan BRI. Gitu. Nah, cukup sekian nih dari saya tentang analisis manajemen sumber daya manusia yang ada di PT BRI ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.